Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Damawinandri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan strategi sistem informasi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Adapun yang akan saya sampaikan meliputi 3 bab, yaitu bab pertama yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan jadwal kegiatan. Bab 2 yang berisikan tentang kajian pustaka. Dan bab 3 yang berisikan tentang metodologi. Bab 1 yang berisikan tentang latar belakang mengapa proposal ini dibuat. Lalu rumusan masalah mengapa proposal ini dibuat. Lalu tujuan proposal ini dibuat, dan jadwal kegiatan proposal. Latar belakang. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang koperasi, dan usaha kecil menengah. Lalu juga bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sistem informasi dan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dikarenakan sistem dan teknologi informasi akan terus berkembang, maka suatu organisasi harus memerlukan perancangan strategi sistem informasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Sistem informasi juga sangat membantu untuk memperlancar atau mempermudah tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dapat diuraikan ke dalam pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana membangun perencanaan strategi sistem informasi menggunakan kerangka kerja TOGAF di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, bagaimana membuat rekomendasi perencanaan strategi sistem informasi yang baik di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar agar dapat mempermudah pelaksanaan atau proses mencapai tujuan yang tertera pada Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Dan yang ketiga, bagaimana menguji perencanaan strategi sistem informasi yang telah dibangun. Tujuan pertama, membuat perencanaan strategi sistem informasi dengan kerangka kerja TOGAF di Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Yang kedua, membuat perencanaan strategi sistem informasi yang mempermudah pelaksanaan atau proses mencapai tujuan yang tertera pada Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Dan yang ketiga, membuat saran dan perbaikan dari hasil perencanaan strategi sistem informasi yang telah dibangun. Jadwal kegiatan. Berikut adalah jadwal kegiatan dari proses pembuatan proposal ini. Bulan pertama dan kedua, observasi. Bulan kedua, ketiga, keempat,
mengumpulkan data penelitian dan analisis data. Bulan keempat dan 5 penyusunan. Bab 2 yang berisikan tentang kajian pustaka. Kajian pustaka. Perencanaan Strategi Sistem Informasi atau PSSI adalah dokumen hidup yang dihasilkan dari proses penggambaran secara metodis terhadap kondisi masa depan yang diinginkan untuk sistem informasi berdasarkan visi yang diartikulasi oleh bisnis. Perencanaan strategi sistem informasi digunakan untuk menyelaraskan antara kebutuhan strategis bisnis dan strategis SITI yang mendapatkan nilai tambah dari suatu organisasi dari segi keunggulan kompetitif. Proses identifikasi kebutuhan informasi perencanaan strategis sistem informasi terlebih dahulu dari lingkungan organisasi yang memuat visi, misi, dan tujuan organisasi. Dilanjutkan kepada identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta identifikasi internal dan eksternal SITI organisasi. TOGAF ADM. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi yang disebut dengan Arsitektur Development Method atau ADM. TOGAF mempunyai 4 pilar dalam mengembangkan arsitektur TIK, yaitu arsitektur organisasi, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. ADM adalah fitur penting yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan membangun arsitek spesifik untuk memenuhi kebutuhan. ADM merupakan metode yang bisa dipakai sebagai panduan untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi. ADM terdiri dari tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise. Yang pertama adalah arsitektur vision, yang kedua business arsitektur, yang ketiga information system arsitektur, yang keempat teknologi arsitektur, yang kelima opportunity and solution, yang keenam migration planning, yang ketujuh implementation governance, yang ke-8 arsitektur change management. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta transmigrasi. Yang kedua, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bab 3 yang berisi metodologi. Berikut merupakan hasil penerapan TOGAF ADM pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Yang pertama,
Fase arsitektur vision. Pada fase arsitektur vision akan dijelaskan mengenai kebutuhan seperti pendefinisian visi dan misi, tujuan serta saran dan strategi yang ingin dicapai di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Berikut merupakan tujuan, saran, strategi, kebijakan yang diambil dari Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018 sampai tahun 2023. Bisnis arsitektur berisi paparan arsitektur bisnis yang dirincikan pada beberapa pemodelan aplikasi sebagai berikut. Information System Arsitektur. Pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Berikut merupakan IR diagram rencana database koperasi UKM dan SDM. Teknologi arsitektur. Pemaparan model arsitektur teknologi berupa jaringan sistem yang diilustrasikan berupa network computing diagram. Opportunity and solution. Pada tahapan ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analysis yang sudah dilaksanakan pada fase teknologi arsitektur. Keuntungan yang didapatkan adalah menghemat biaya untuk membeli kertas, data lebih cepat terkirim, data aman, data transparan, pencarian data cepat, lebih terstruktur, pengolahan data lebih mudah. Migration planning berisi studi kelayakan konversi proses bisnis terhadap sistem yang dibuat dalam rencana konversi proses bisnis ke SITI, seperti pada di tabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.